Kita lanjutkan memahami Indonesia dari anthem, lagu kebangsaan. Itulah yang menjadi visi misi Indonesia Raya. Kalau ditanya apa visi misi dan tujuan Indonesia Raya, bacalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang 3 jilid atau 3 stansa. Jangan hanya 1 stansa, 3 stansa. Sebagai informasi ringan, anak-anak kita kelas 9 kemarin mengadakan tur rihla ilmiah ke Bogor. Kemana itu? Ke tempat Istana Presiden di Bogor. Di sana ditunjukkan satu di antaranya teks lagu kebangsaan Indonesia Raya. Anak kita terbiasa di sini 3 stansa, ditunjukkan satu plang besar. Anak kita bertanya, Pak, mengapa Indonesia Rayanya cuma 1? Jawabnya ringan, tidak rasional. Ringan, tidak rasional. Tempatnya sempit. Padahal Indonesia Raya itu pulaunya terbanyak di dunia. Pantainya nomor 2 panjang setelah Kanada. Lautnya berapa persen? 2/3. Daratnya 1/3 dari seluruh luas Indonesia. Kata anak-anak yang bertanya, Pak, bukankah Istana Bogor ini luas? Ya sudah, nanti dipasang. Nah, inilah bangsa yang menampilkan pada generasi muda dengan jawaban masa lalu yang sangat jauh. Kalau dulu disampaikan tempatnya sempit, anak tidak mengeluarkan alasan lagi, diam. Nah, anak hari ini tidak bisa dibawa mundur. Anak hari ini mesti ke depan. Karena apa? Sarananya bisa melompat seputar dunia dan setinggi cakrawala. Itulah langkah anak zaman sekarang. Jangan dikasih alasan yang irasional. Maka pesan saya, kalau mau hidup dengan baik, merdeka. Merdeka roh, rohmu merdeka. Merdeka fikir, fikirmu tidak boleh sempit. Merdeka, jangan takut. Merdeka ilmu, ilmu jangan dibatasi. Ini ilmu agama, ini ilmu umum, bahaya besar. Merdeka. Allama Adam al-asma kullaha, tanpa batas. Itu merdeka. Kaitan dengan merdeka ini nanti dikaitkan dengan Indonesia Raya stansa 3. Bung Karno, nanaku, kalian tidak boleh lepas dari Bung Karno. Siapa bangsa Indonesia tidak boleh lepas dari Bung Karno. Bukan jasadnya. Kalau jasadnya boleh, sudah tidak ada sekarang. Pikirannya, rohnya, ilmunya, menata merdeka dari persiapan sampai proklamasi sampai mengisinya. Itu disiapkan di saat umur beliau masih 29-28 tahun. Sudah mempersiapkan baca buku menuju Indonesia Merdeka.
Baca. 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 Apa isi otak Bung Karno? Kalau Bung Karno hanya dibesarkan ajaran Bung Karno tapi tidak jelas, kacau. Bung Karno mempersiapkan merdeka itu pertama radikal. Indonesia tidak bisa merdeka tanpa sikap radikal. Apa radikal? Radikal dalam berpikir, radikal dalam berjuang, radikal dalam menghadapi lawan-lawan. Yang sekarang diciptakan deradikalisasi. Radikal yang dimaknai Bung Karno bukan teror, tapi sanggup melawan lawan yang sedang menjajah. Tanamkan, jangan takut memaknai radikal dalam zaman yang sekarang ini. Kamu akan melempem kalau tidak punya pikiran radikal. Tapi jangan kamu gunakan radikal untuk anti kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum merdeka, anak-anakku, Bung Karno membaca stansa ketiga dari Indonesia Raya. Sebaik saja diumumkan dan diproklamirkan proklamasi yang pertama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, beliau membaca Indonesia tanah yang suci. Tuh. Suci. Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta. Indonesia tanah yang suci. Suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Tidak keluar. Kullu ardin masjidun. Semua tanah masjid. Masjid itu suci, boleh untuk sholat. Walaupun tidak ditulis kullu ardin masjidun, berani Indonesia tanah yang suci. Dilanjutkan lagi, Bung Karno mengatakan tanah kita yang sakti. Indonesia ini sakti. Mondroguno. Cuma banyak bangsanya yang tidak percaya pada kesaktian Indonesia. Mau membangun, orang asing didatangkan ke sini suruh bangun. Sambil tidak bayar pajak. Nilep pajak. Bung Karno menjelang merdeka, apa yang kedua setelah radikal tadi? Kedua, bangsa Indonesia harus berani membangun dengan kekuatan sendiri tanpa harus menjauhi persahabatan antar bangsa. Baru sakti. Hari ini terlalu gampang mendatangkan bangsa asing untuk ngeruk rezeki Indonesia. Apa alasan Bung Karno? Penanam modal di negara kita setelah merdeka nanti itu adalah rentetan imperialisme. Bung Karno mengatakan ada berapa sekarang? Sekarang tahun 1905 itu baru ada jari tangan. Jepang, Belanda tentu saja, Cina ada, Inggris ada, Jerman ada, Italia ada, Prancis cuma 7 yang menanam modal asing. Kereta api lah, pabrik gula lah, apa semua, swasta semua.
Bung Karno mengatakan nanti setelah merdeka kita sendiri yang membangun. Sekarang buat rel kereta api Bandung-Jakarta saja 100% modal asing. Yang mengatakan kan kata Kanjeng Nabi, utlubul ilma walau bisini, ya ilmunya, bukan suruh gali. Ini ujuk-ujuk menggali lapangan terbang AU, ya ditangkap. Cuma 200 kilo saja lah kok manggil orang. Bangsa Indonesia itu kalau suruh baris insinyurnya dengan apa namanya yang STM tekniknya, suruh baris, suruh bikin rel kereta api, selesai sebentar. Mengapa tadi? Tidak percaya bahwa Indonesia itu suci dan Indonesia itu sakti. Jadi Bung Karno menyiapkan sebelum merdeka, tatkala merdeka, dan setelah merdeka. Walhasil, baca cita-cita kemerdekaan, kemudian baca lagi, dalemi lagi, jadikan adat istiadat, jadikan sopan santun, jadikan budi pekertimu dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dari stansa 1 sampai stansa 3. Tidak susah membangun budi pekerti. Ini saja dalemi. Nah, anakku dari SD, dari PAUD, mulai pahamkan dari stansa 1 sampai stansa 3. Oh, itu tidak ada undang-undangnya. Ini diciptakan oleh bangsa. Nggak usah nunggu undang-undang. Baca semuanya 3. Dan nanti ujian baik akhir maupun tengah semester, ujian akhir, tidak hafal ini jangan diberi ijazah. Tidak bisa mengartikan ini jangan diberi ijazah. Saya tidak mau nanda tangan. Aliyah juga seperti itu, sama halnya dengan yang tidak hafal Asmaul Husna. Asmaul Husna yang begitu rumit saja bisa dihafal oleh anak-anakku. Lah ini yang kamu tempat tinggalmu, la uqsimu bihadzal balad, tunjukkan jarimu hadzal balad itu di sini. Anta hillum bihadzal balad, walid wa ma walad. Itu tanamkan. Dan tanamkan bukan Nusantara anak-anakku, Indonesia Raya. Jangan terjebak. Yang dipertahankan Indonesia Raya. Karena terjebak oleh Nusantara, maka ada yang ke Kalimantan, Fajar Nusantara. Nusantara itu masa lalu. Hari ini adalah Indonesia Raya, bukan Nusantara. Nanti kalau Nusantara, nyaplok Malaysia nanti, nyaplok Singapura, nyaplok Filipina. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Ayo, hidup. 1, 2, 3, hiduplah. Hiduplah Indonesia Raya. Sudah.